Maka Paus Fransiskus mengatakan hendaknya kalau puasa jangan hanya puasa fisik, tapi puasa batin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum Rabu Abi ini kemarin saya berkunjung ke lapas. Ya, banyak di sana orang-orang yang dibina karena telah melakukan pelanggaran hukum. Dan saya kaget karena juga ada yang dari paroki ini. Romo saya dari Cilangkap, dari lingkungan, nggak usah disebut namanya. Waduh, saya kira di lapas tidak ada orang Katolik, ternyata banyak. Romo saya anaknya bapak ini, kenal baik sama Romo. Loh, kok anaknya di sini? Itulah keadaan lapas yang penuh dengan orang-orang yang salah jalan. Atau orang-orang yang sebetulnya tidak menyadari jati dirinya bahwa dia adalah anak-anak Allah, bahwa dirinya diciptakan oleh Allah oleh hembusan nafasnya. Dan tadi siang saya diminta perminyakan, saya pergi ke rumah sakit Medistra untuk satu ibu, ternyata nambah lagi, ada 3 lagi. Romo ini juga minta perminyakan, ini juga minta perminyakan. Saya menyadari bahwa orang-orang ini ya, untuk menerima abu, ya diingatkan bahwa dari abu akan kembali kepada abu. Mereka tidak berdaya. Padahal mungkin yang satu kaya raya, yang satu lagi anaknya jadi dokter, yang satu lagi seorang aktivis, tapi mereka terbaring, gak berdaya, nafas dengan mesin, dan bahkan jantungnya pun dengan mesin juga. Pada saat itulah kita menyadari bahwa hidup ini sungguh-sungguh anugerah. Ya. Kitab suci mengatakan bahwa kita berasal dari debu tanah dan dihembuskan nafasnya di dalam diri kita. Pada saat tidak berdaya ini kita sadar bahwa hidup ini sungguh berasal dari Allah. Maka saya mengajak saudara sekalian, marilah kita sadari hidup yang berasal dari Allah. Bahwa kita semua hidup dari hembusan nafas Tuhan. Sehingga dikatakan dalam Injil bahwa Bapamu yang tersembunyi. Ada yang tersembunyi di dalam diri kita, yaitu Tuhan yang bernafas. Tuhan yang ada dalam diri kita. Tanpa kehadiran Tuhan dalam diri kita, kita hanyalah debu. Kita adalah sia-sia. Namun saya mau mengajak saudara sekalian, marilah kita bersyukur atas hidup yang dianugerahkan Tuhan. Kalau hidup ini anugerah, maka harus menjadi anugerah. Kalau ini hidup berasal dari Tuhan, maka harus menghidupkan. Dengan menyadari kehadiran Tuhan dalam diri kita, kita menjadi orang yang berarti dan berharga. Ya, kita bukan dihargai karena orang menghargai seperti dikatakan dalam Injil. Pada diri kita masing-masing kita berharga. Karena Tuhan menghembuskan nafasnya sehingga kita hidup. Bahkan dalam pembaptisan kita dihembusi juga nafas Tuhan. Roh Allah, sehingga kita yang menerima roh Allah dalam pembaptisan, kita menyebut Allah Aba, ya Bapa.
Kalau kita bersyukur dan menghargai kehadiran Tuhan dalam diri kita, masakan kita akan jatuh dalam dosa? Masakan kita akan melakukan sesuatu yang tidak baik? Karena sejatinya Tuhan adalah baik di dalam diri kita. Maka saudara sekalian, marilah kita dalam masa tobat ini kembali pada jati diri kita. Seandainya kita semua menyadari hidup kita yang berasal dari Allah dan Allah tetap setia menghembuskan nafasnya setiap kali kita bernafas, kita akan menjadi orang-orang yang menjadi berkat. Kita akan menjadi orang-orang yang memberi kehidupan. Maka Paus Fransiskus mengatakan hendaknya kalau puasa jangan hanya puasa fisik, tapi puasa batin. Ya, jangan membicarakan keburukan, jangan marah, jangan mendengki, jangan cemburu, jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Dan itulah puasa yang sesungguhnya. Puasa yang sesungguhnya ini adalah memurnikan hati kita dari segala yang kotor, yang bukan berasal dari Allah. Maka saudara-saudara sekalian yang terkasih, sadarilah api cinta kasih Allah di dalam dirimu yang terus menyala. Itulah kehadiran Tuhan. Itulah nafas kehidupan. Dan masa puasa dan pantang ini menjadi suatu saat kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita menerima dan memancarkan terang Tuhan di dalam kehidupan. Dengan demikian kita ikut membangun dunia yang rusak, yang penuh kegelapan. Karena roh Tuhan yang ada pada kita akan menerangi dunia, menerangi keluarga kita, menerangi orang-orang di sekitar kita. Maka Injil mengatakan kamu adalah terang dunia, kota yang di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Dan biarlah pelitamu bernyala dan ditaruh di atas kaki Dian. Alangkah indahnya kalau kita semua memancarkan terang itu, memancarkan kebaikan Tuhan, menjadi anugerah bagi orang lain. Sehingga kita bukan hanya debu yang dihidupkan, tetapi kita adalah roh Allah yang menghidupkan dan menerangi dunia. Mari kita menerima abu sebagai tanda kerendahan hati kita menerima kehadiran Tuhan, namun sekaligus menjadi tanda bahwa kita orang-orang yang dicintai dan berarti, karena Tuhan memberi kita hidup dan memberi hidup yang kekal sebagai anak-anak Allah. Karena roh Allah ada pada kita.